Belum move on, oke. Ya. Ya lucu sih, aku udah lihat banyak editan kapal-kapal karam. Dan ya itu lucu-lucu. Aku bahkan lebih banyak ketawa daripada dulu waktu editan sip-sipan. Jadi kayaknya seru sih. Ya gimana ya? Ya diguyu lah, diguyu karena kayak apa coba? Terus kalian nggak berani ngetek juga, kan lucu banget. Gimana coba kayak aku bingung sih. Kayak ya udah kan emang nggak beneran. Dan rencananya habis final chapter emang ya udah nggak, rencananya aku nggak pengen ada lagi sip-sipan habis final chapter karena ya udah selesai lah COC-nya, gimmicknya udah selesai, ruang gurunya udah selesai promosi, jadi ya udah karamin aja gitu. Terus tiba-tiba kalian ngedit kayak orang sedih beneran kan, aku jadi kayak oke, lucu banget ini orang-orang. Iya, aku ketawa banget sumpah. Kayak ada yang buat meme juga yang aku repost itu apa ya, pokoknya ada kapal apa gitu, kapal kapal terbang, kapal selam sama kapal karam ya. Terus kapal karamnya ada foto aku. Ya lucu lah. Padahal kan udah aku kode-kode loh, kayak kode-kode di live atau di mana, di komen-komen setelah final chapter. Pokoknya habis final chapter emang udah nggak mau lagi gitu. Ya gitulah. Reaksi F-word. Apa itu F-word? habis habis Kevin ada MP ya kan, kita emang mirip ya, kita yin and yang ya, kita bakal sama terus mirip-mirip gitu. Dia orang ketawa, nggak harus ketawa lah, orang lucu kok. Ya siapin pelampung guys, beli pelampung, baris, terus turun satu-satu dari kapal ya. Ya lucu lah, yaudah ya. Nanti pembahasan ini akan berlanjut nanti. Sekarang kita lihat dulu yang nako MP ini. Tadi ada beberapa pertanyaan yang menarik sih ya. Gak ada halangan. Halangannya banyak, disuruh lanjut. Mending kalian aja yang jokiin aku kalau misalnya mau lanjut. Gak usah aku. Oke. Oke. Kan ada pertanyaan. Apa perubahan setelah ikut COC? Sama risih nggak kalau ada yang minta foto di mall? Ya ada yang jadi lebih terkenal sih. Jadi kayak ada yang minta foto, ada yang minta kenalan. Tapi nggak terlalu banyak ya, karena kan aku nggak terkenal juga ya. Jadi kayak ya udah gitu. Di nggak terlalu banyak perubahan sih kalau misalnya di aku ya. Tapi aku seneng karena bisa menginfluence banyak orang dan bisa apa ya, kayak punya kewajiban untuk ngonten lah. Bukan kewajiban sih, tapi kayak punya kesadaran untuk membagikan apa yang aku punya gitu. Gitu. Terus ada pertanyaan, kalau misalnya nggak jadi medical student mau jadi apa? Gak ro ya. Jujur aku sebenarnya deep down in my heart aku pengen kuliah di luar negeri gitu. Karena kayak aku baru sadar habis COC gitu. Karena waktu COC kayak ternyata orang-orang itu melihat orang itu dari universitasnya gitu. Dan aku agak sedikit ini sih kayak iya ya. Harusnya aku dulu ketika udah punya gold Ibo, harusnya aku keluar aja gitu. Karena chance untuk dapat di kayak misalnya Harvard atau MIT itu lumayan gede gitu. Kalau misalnya kalian lihat gold Ibo yang tahun-tahun sebelumnya kayak 2019, 2020 itu juga 2015 gitu, Kak Wilson Gomarga, Kak Aditya itu ke Harvard semua gitu dan keterima. Kayaknya seharusnya kayak gitu ya. Cuman ya takdir berkata lain. Ya mungkin nanti S2 ya. S2 ya. Ke Princeton, enggak lah.
Kok paling enggak kalau misalnya enggak ke US bisa ke China sih. MP udah makan belum? Udah. Kan masak sendiri ya tadi. Jadi aku lagi ditinggal di rumah sendirian karena orang tuaku ke Cina. Terus kayak aku harus ngapa-ngapain sendiri dan aku gabut lah. Ke Imperial boleh. Aku punya beberapa tingkat di London sih yang lagi S2, S3. Ada yang S3 sih, S3 di Belanda gitu. Lumayan deket, bagus banget. Selain FK ada nggak sih jurusan yang pengen dieksplor? Ya mungkin aku bakal masuk teknik ya atau farmasi ya. Kalau misalnya nggak masuk FK, karena aku orangnya sebenarnya lebih kuat di kimia-kimiaan gitu. Maksudnya bukan biologi yang biologi kayak biologi gitu, tapi biokimia gitu. Jadi ya pernah behelan nggak? Kok gigimu rapi po? Gak pernah. Mungkin genetik ya. Mamaku emang giginya rapi dan ini giginya mamaku. Jadi nggak pernah behelan, nggak pernah ngapa-ngapain. Ya udah tumbuhnya rapi aja. Dan kebetulan emang kalau misalnya menurutku ya mukaku itu kalau dibandingin cowok-cowok yang lain itu relatif lebih kecil. Jadi aku juga nggak tahu kenapa kok giginya bisa rapi. Wah ini tolong komennya dikondisikan ya. Kita tidak sedang membahas sempeli ya. Udah nggak acting lagi kan? Enggak sih harusnya udah nggak acting ya. MP anak keberapa? Aku anak ke 1, aku anak pertama. Jadi ya anak pertama dari 2 bersaudara. Adikku OSN, enggak. Kayak soalnya beneran kayak bukan dari keluarga yang gimana gitu ya. Kayak ayah ibu pintar, bapak mama pintar, tapi maksudnya bukan anak olim dan kita itu bukan dari keluarga yang gimana ya, tanda kutip kaya gitu. Dulu waktu kecil juga kita nggak bisa lah misalnya mau les piano atau les bahasa Inggris atau les apa gitu. Jadi dulu bahkan mau beli piano nggak bisa, jadi belajar piano diajarin sama mama tuh pakai keyboard, beli di toko mainan gitulah. Jadi ya kurang banget lah. Makanya ya penting banget edukasi sejak kecil gitu. Maksudnya dilesin ini itu. Kalau misalnya kalian lihat-lihat di anak-anak COC kan mereka udah dari kecil misalnya main piano, habis itu kayak belajar bahasa Inggris. Nah aku dari kecil makanya nggak punya kemampuan apa-apa gitu. Terus baru kondisi ekonomi keluarga itu membaik ketika aku SMP atau SMA. Terus ya sejak saat itu kayak bisa mulai les olim apa. Terus aku juga semakin semangat belajarnya karena nggak perlu apa ya nggak perlu mikiran yang lain lah. Habis itu ya udah aku bisa belajar fokus gitu. Ya susah dibilangin, biarin lah. Ini tidak akan berlanjut kok apa ya. Terus motivasi ikut berbagai lomba. Nah ini yang ditanami sejak kecil sama aku adalah dulu aku orangnya sangat penakut, beneran penakut banget. Aku nggak berani ngomong sama orang, kenalan sama orang. Terus aku juga nggak berani nyoba hal baru gitu. Makanya waktu dari kecil emang aku digembleng terus sama orang tua, disuruh lomba gitu. Jadi menang nggak menang disuruh lomba. Terus di rumah juga keras gitu supaya aku jadi orang yang berani. Terus akhirnya beneran habis lomba menang sekali, ya oke lah, tujuan orang tua udah berhasil. Aku udah bisa menghandle emosiku sendiri gitu. Terus waktu SMP aku dilepas lah, kamu lomba sendiri. Jadi nggak ada dibimbing lagi. Nah di sini itu mentalnya mulai kebentuk. Jadi kayak aku bisa menghandle emosiku sendiri. Misalnya yang dulu deg-degan banget waktu mau lomba, sekarang udah enggak. Dulunya mules waktu lomba, muntah-muntah, sekarang enggak. Jadi karena berkali-kali lomba dan berkali-kali kalah, berkali-kali cerdas cermat kalah, nilainya minus, itu membentuk aku banget. Jadi mentalnya jadi lebih kuat gitu. Ya nggak tahu ya kalau di COC mungkin aku udah nggak mengalami adrenalin yang gimana-gimana, jadi ya kemampuannya nggak keluar atau udah terlalu santai. Tapi kalau dulu itu jauh lebih
deg-degan aku guys. Jadi wajahnya tuh nggak selempeng itu. Jadi aku emosinya kelihatan banget. Nah, kalau misalnya kalian lihat di COC kan aku santai-santai banget ya. Ya itu karena ya udah tahu ini bukan ranahku, nggak akan berdampak ke akademisku apa-apa, dan ya aku merasa udah cukup. Dulu ibu dapat emas itu udah cukup. Jadi desire untuk memenangkan itu udah nggak ada. Jadi kalau misalnya orang lain mau ambil ya ambil aja gitu. Aku nggak bakal punya desire yang besar banget gitu. MP mau nyoba ganti frame kacamata. Iya, aku bakal ganti kok. Aku bakal ganti. Aku udah pesen kacamatanya, cuman belum jadi. Kemarin ada yang apa ya, ngasih rekomendasi frame gitu. Terus aku cek kan mereknya. Oke, mereknya sih bagus ya. Harganya juga bagus ya. Berapa? 5 juta apa 7 juta gitu. Terus kayak oke, stop. Aku bakal pilih yang lokal-lokal aja kalau kayak gitu. Kaget aku. Iya. Ntar aku ngambil minum ini. Buku yang sekarang lagi dibaca, ya ada lah. Aku lagi baca buku. Ada buku kedokteran yang lagi aku seneng baca, cuman aku tidak bisa spill karena belum selesai. Aja yang lain. Nggak tahu ya. Kalau ada Kevin Lios aku ajak, kalau nggak ada nggak. Konten buku part 2 kapan? Sabar ya, aku ini lagi batuk sebenarnya, tapi aku belain nge-live sih. Jadi ya untuk klarifikasi yang ketawa-ketawa itu, aku nanti kalau misalnya batuknya udah selesai, aku bakal bikin take konten beberapa, dan aku pengen buat seri yang bisa bahas fun fact kedokteran atau biologi sama riset gitu. Karena kayaknya aku merasa kayak ilmu kedokteran dasar itu harus dipunyai semua orang supaya tidak menimbulkan gaya hidup yang tidak sehat gitu. Jadi kayak ya gini loh, kayak misalnya ayah-ayah kan secara nggak langsung dia punya ilmu teknik yang dasar gitu, kayak bisa beres-beres rumah, bisa pertukangan, bisa mobil. Nah menurutku orang-orang zaman sekarang ya nggak cukup cuman punya kemampuan itu aja, jadi harus punya pengetahuan tentang kesehatan gitu ya. Tapi ya nanti aku masih sakit. Dari live kan sepertinya kamu orang yang visioner dan tahu apa yang mau. Dari live sebenarnya orang yang visioner. Enggak sih, sebenarnya aku juga masih bingung gitu jalan kehidupanku sekarang gimana. Tapi ya aku udah jaga-jaga lah, maksudnya mau kayak gimana gitu, dan ya punya beberapa tujuan yang jelas. Nanti tinggal dilihat mau gimana. Kalau dulu tuh memang lebih jelas ya tujuanku. Kayak waktu SMA itu jelas banget. Aku masuk ke Sinlui, pengen masuk FK UNER, pengen menang IBO, pengen menang matchpin. Cuma 3 itu aja tujuannya. Tapi kan semakin ke dunia kerja tujuannya jadi banyak kan. Misalnya mau nikahnya kapan, mau berkarir sebagai apa, mau menjalani gaya hidup sebagai apa, di luar atau di dalam negeri, studinya di mana gitu. Jadi kayak ya lebih susah. Goreng saing. Enggak sih, kayaknya enggak mau digoreng dia. Jadi aku tidak berani menggoreng lah. MBTI aku apa? Aku INTP. Harusnya aku diem banget orangnya. Kalau misalnya di rumah tuh aku nggak pernah ngobrol sama siapa-siapa. Di kampus juga, ya aku ngobrolnya sama circle aku juga. Aku bakal nyaman ngobrol banyak kalau misalnya orangnya deket sama aku. Kayak misalnya sama Jojo, David Tim 8, Deo, Feli, Aryo, Sain gitu ya, itu bakal banyak. Tapi kalau misalnya kalian lihat aku misalnya join live-nya siapa ya, live-nya Kai gitu, ya aku bakal diem. Atau misalnya live yang ada Lutfi atau Kak Iman atau Andreas gitu kan, aku nggak seberapa deket ya. Nah aku nggak bisa ngobrol banyak gitu ya. Jadi agak susah lah buat aku gitu. MP hari ini main thread nggak?
Enggak sih. Kenapa kalian nanya mencret semua sih? Orang aku nggak minum susu kok. Mau Harvard nggak? Iya, aku mau Harvard sih. Kok S2 ya, amin. Mencret terus saja. Apa sih? Kalian ini sukanya bahas mencret ya? Apa perlu aku tutorin mencret lagi ini? Kalau jadi karakter di film pengen jadi siapa? Apa yo? Mau jadi karakter apa yo? Gak tahu aku. Aku tuh orangnya mirip siapa ya kalau di film ya? Gak tahu sih. Aku juga bingung. Aku gak ngerti mau jadi siapa. Ya aku jadi NPC lah paling. Gak niat lihat Blood Moon. Gak tahu. Aku gak tahu ya. Aku nggak ini. Aku nggak inilah. Nggak apa ya. Aku tuh jarang suka ngurus urusan orang lain gitu. Jadi ya urusan diriku sendiri sudah banyak. Jadi aku nggak lihat-lihat kayak gituan lah. Cita-cita pas kecil, kalian bakal kaget sih. Dulu cita-cita pertamaku itu pemain sepak bola, ya kan? Karena biasa anak kecil suka main bola. Terus kedua, aku mulai ngerti kalau ternyata pemain sepak bola itu perlu fisik ya. Jadi aku males. Jadi cita-citaku adalah sebagai guru, karena aku suka ngajarin teman-teman. Ya, aku suka jadi guru. Dan cita-cita itu masih bertahan sampai sekarang, jadi guru. Nah, tapi sayang ya. Tapi sayang di Indonesia kurang dihargai lah. Terus yang ketiga, dulu aku sempat mau jadi apa ya, pokoknya kayak agen-agen rahasia negara gitulah. Karena aku suka nge-solve puzzle. Aku suka main game-game puzzle kayak The Room, terus apa Da Vinci gitu. Jadi ya waktu itu pengen jadi agen apa gitu, agen rahasia negara atau apa kayak atau apa. Nah ya gitulah. Tapi kayaknya nggak cocok ya karena aku pakai kacamata, jadi kayaknya tidak bisa gitu. Terus mulailah masuk SMP aku jago biologi, aku pengen jadi ilmuwan gitu. Terus ya jadi ilmuwan kok rasanya stres ya, terus ya udah jadi dokter aja. Ya gitu. Jangan ketawa lagi, nanti malu. Ya jangan malu lah, orang kapal yang buat kapal siapa coba? Kalian sendiri yang buat. Yang ngesip-ngesipin kalian sendiri. Karena aku cuma gimmick-gimmick dan goreng-goreng aja. Terus sekarang dikaramin yang sedih siapa? Ya aku ketawa-ketawa aja lah. Iyalah. Lebih suka masak sendiri atau beli? Ya masak sendiri. Aku sangat melarang penggunaan bumbu-bumbu gitu. Kayak misalnya teman-teman mungkin banyak masak pakai bumbu jadi gitu. Aku sangat tidak suka. Jadi keluargaku itu bikin bumbu sendiri gitu. Dan bahannya beli bahan mentah. Terus kayak misalnya makan mie instan, kopi itu hampir nggak pernah gitu. Misalnya makan mie instan aku cuman waktu keluar aja bareng teman-teman yang misalnya pergi ke gunung camping gitu. Jadi bisa dibilang kayak setahun sekali atau berapa tahun sekali gitu. Jadi aku nggak seberapa suka kayak gitu. Terus kayak kopi gitu ya, kopi aku udah nggak minum dari kapan coba, dari 3 tahun atau 4 tahun yang lalu gitu kayaknya udah nggak pernah deh. Dan itu pun kopi dulu aku minum cuman gara-gara diajak ke Starbucks gitu. Terus ya udah, aku nggak enak kan, ya udah aku beli kopi gitu. Aku nggak seneng ngopi. Susu juga udah nggak minum ya. Terakhir pokoknya aku minum kalau misalnya pokoknya ya minuman favorit aku itu air putih, air mineral. Kalau misalnya ada occasion tertentu baru aku minum. Misalnya kayak diajak ke kafe ya aku pesennya teh. Kalau misalnya ada janjian sama temen nyobain matcha, ya udah aku hargai dia ngajak aku beli matcha. Tapi ya udah gitu.
dream destination pengen ke negara apa? Aku pengen ke Swiss, menurutku ya. Ke pegunungannya itu loh. Aku pengen ke sana. Soalnya aku sebenarnya orangnya suka pantai. Jadi aku selalu berusaha ke negara-negara yang panas dan ada pantainya. Aku suka matahari. Tapi untuk yang pegunungan itu aku rasanya pengen deh kalau ke sana, ke Swiss, ke Alpen itu. Karena ya tahu sendirilah. Ya, gitu. Suka pakai kaos atau hem? Sebenarnya hem sih. Sebenarnya aku suka pakai kemeja sih. Sebenarnya ya. Sehari minum berapa liter? Gak tahu ya. Minimal 1,5 lah. Minimal 2 lah. Minimal 2 liter. Suka baca Conan? Enggak. Aku baca novel-novel tuh Lupin sama Sherlock yang banyak. Terus novel-novel Agatha Christie yang misteri-misteri, 5 sekawan, gitu-gitu. Itu banyak baca. MP kan nggak minum kopi, gimana cara nahan ngantuk? Ya tidur lah. Ngapain ngantuk ditahan? Kalian tidur 10 menit atau 20 menit, kan bangun lagi. Terus ya udah seger kan? Ya sudah. Jadi kayak nggak perlu kopi-kopi lah, ngapain kopi-kopi? Tidur aja. KMP suka bola nggak? Dulu suka. Saya sekarang enggak. Pakai lip balm. Jujur bibirku ini kayak emang sering pecah-pecah ya, nggak tahu kenapa dari kecil. Aku udah pakai lip balm kok. Pakai Vaseline. Tapi tetap gak bisa lah, tetap ada pecahnya. Ini udah mendingan, dulu lebih parah lagi. Suka klub bola apa? Dulu suka apa ya? Aku suka dulu persaingannya Barca Real Madrid ya. Cuman kalau sekarang aku juga nggak tahu. Kalau dulu aku basket itu ngikutin Warrior sih. Soalnya kan kayak unik ya. Dulu ada Stephen Curry kan. Stephen Curry itu kan dia 3 point terus. Jadi kayak beda aja. Biasanya dulu didominasi sama ngedang-ngedang kan. Jadi aku suka aja Warrior waktu itu. Gitu. Suka parfum. Gak tahu sih. Aku suka parfum yang fresh aja sebenarnya. Mulainya udah emo belum? Udah lah. Aku kan season itu tiap 3 bulan ya. Kemarin aku sebulanan main tuh udah sampai 70-an kan. Habis itu aku nggak main sebulan gara-gara nyiapin final chapter. Habis itu aku main lagi berapa minggu ini, dua minggu atau seminggu udah emo sih, udah gampang sih menurutku. Beneran lama-lama mirip Kevin. Ya kan memang mirip. Apa coba memang mirip cuy. Halo kak, aku lagi gap year dan bingung pilih jurusan. Aku suka 3 bidang beda tapi nggak ada yang bener-bener. Oh, ya coba dilihat prospek karirnya gimana di antara 3 itu. Dan yang paling gini, sekarang dibalik. Kalau misalnya kamu nggak masuk ke jurusan itu, mana yang paling kamu nyesel coba. Nah, kalau misalnya ada yang paling nyesel ya udah ambil aja itu. Gitu. Hero favorit di ML, Benedetta. Sumpah, aku suka banget main Benedetta. Gak tahu kenapa ya. Karena kayak hero-nya itu susah dan bisa gendong. Jadi gini, kalau misalnya di Mobile Legends itu kan aku role-nya XP ya, XP lane sama roam. Itu jarang banget bisa gendong. Kecuali pakai hero-hero damage. Nah, kadang kalau misalnya kamu main solo atau main 5, ya XP itu jadi badan doang. Jadi nyesek lah, kita udah badanin, kita udah cecein musuhnya, tetap kalah. Jadi suatu saat aku itu belajar Benedetta. Terus ya udah, kalau misalnya temenku nggak ada yang bisa gendong,
atau lagi posisi sebel banget ya kan, lagi lustrik, ya udah kasih aja aku Bennett gitu. Aku bakal coba gendong gitu. Ya itu tercantik. Nggak tahu ya, aku cuma suka Bennett sumpah. Aku cuma suka Benedetta. Ini yang paling bagus. Bahkan skinnya Benedetta aku lengkap cuy. Dari yang kolektor Ducati ya semua aku lengkap skinnya. Karena saking sukanya emang Benedetta. Benedetta aku seneng banget. Bisa mainin makro juga, damage-nya sakit, bisa kiting, ya gitu. Perasaan pas awal-awal disip-sipin, enggak sih sebenarnya. Kayak aku enggak merasa terganggu. Cuman waktu awal-awal, waktu tengah-tengah disip-sipin tuh kayak aku merasa kok aneh ya, kayak maksudnya aku nggak pernah merasa disip-sipin yang paling sampai kayak gini gitu, sampai sebesar ini. Kayak ya udah. Terus lama-lama aku ngerti, maksudnya ini cuma buat seru-seruan doang dan kan disip-sipinnya sama Feli kan. Jadi kayak ini udah jadi temen aku sejak lama, jadi aku udah ngerti dan ya udah. Kita mikir aja kayak kita penasaran aja ini bisa sampai mana. Terus ya udah kita goreng, final chapter selesai, ya udah selesai dong. Gitu. Ya bukan karam ya, tapi memang dari awal enggak ini ya, enggak jalan ya. Dari awal emang enggak jalan ya menurut aku. Sering ngobrol nggak sama Feli? Enggak sih sebenarnya, jarang sih. Kayak kita ngobrol kalau misalnya ada, pokoknya aku itu orang yang tipenya ngobrol kalau misalnya ada urusan. Kalau misalnya nggak ada urusan tapi aku ngajak kamu ngobrol, wah itu harus dipertanyakan, ada apa saya dengan Anda gitu. Orang pertama yang manggil aku MP, siapa ya? Jadi gini, ini aku jelasin evolusi namaku ya. Jadi nama aku itu pertamanya Michael Purnama, dipanggilnya Michael P. Terus waktu kelas 3 ada satu guru, dia itu males manggil nama aku Michael P. Jadi dia panggil P doang. Jadi aku dipanggil P. Jadi akhirnya semua teman-teman SD SMP aku panggilnya PP. Jadi PP gitu, 2P gitu, PP. Nah terus ketika lomba, aku itu gak dipanggil PP, tapi aku dipanggilnya MP. Aku juga gak tahu dari siapa ya MP ini. Cuman tiba-tiba karena aku jagonya di lomba, MP ini terkenal gitu. Dan MP ini lebih diketahui namanya daripada Michael itu sendiri. Jadi kalau misalnya kalian tanya, misalnya siapa anak OSN gitu, namanya Michael, mereka bakal bingung gitu, Michael siapa. Kalau misalnya kalian tanya MP gitu, MP biologi, nah itu mereka bakal ngerti, oh MP, kayak gitu. Jadi ya udah. Bahkan ketika masuk COC, namaku itu nggak disetujui sama Kak Iman, kayak apa ini nama MP coba. Tapi karena emang dikenalnya MP, ya udah MP lah. Orang dari dulu panggilnya MP, masa Michael? Kalau misalnya aku dipanggil Michael aneh dong. Tuh. Potong rambut, ya ini potong rambut. Pesan untuk penumpang yang denial, ya gini guys, kan ini ya apa namanya, kita juga ingin menaikkan engagement dan interaksi dengan teman-teman ya. Jadi pastinya gimmick-gimmick ini bakal kita dukung lah gitu. Tapi kalau misalnya setelah COC-nya selesai, ya sudah lah ya, udah selesai lah ya. Ortu manggilnya apa? Mike, orang tua. Menurutku ya, setauku ya Mike. Ngikutin Harry Potter juga enggak. Dulu aku ngikutin sih. Aku
dulu kok misalnya tes-tes yang di website itu dapetnya Slytherin sebenarnya. Cuman kemarin jubahnya Ravenclaw karena pakai punya temenku. Aku nggak punya jubah-jubah Harry Potter gitu. Apa ini malah nge-spam P? Woi, kenapa ini? Aku udah ngetawain kalian. Hahaha. Iya cuy, lucu banget editannya. Udahlah. Oh ini ada yang menarik. Orang Jawa mana kok medok? Iya aku sajane aku orang Surabaya, waduh kayak Kevin ngono. Cuman bapak mbakku tekoe Solo, dari Solo Semarang gitu. Jadi aku di rumah biasanya dapat Jawa-Jawa sing kayak medok halus gitu. Ya cuman aku nggak halus ya orangnya. Tapi maksudnya kayak pakainya kalau di Solo kan kowe ya, kowe pakai po gitu. Kowe kenapa gitu. Jadi lebih halus lah. Kalau di Surabaya kan pakai kon ya. Kon ya apa? Ya gitulah. Nyong pora. Apa iku nyong? Gak ngerti aku, gak ngerti. Toren iki apa maneh? Gak ero aku apa iki. Tapi gorenganmu bikin baper. Ya. Emang apa ya? Emang kan bercanda-bercanda kayak ada yang suka gombal-gombalin gitu lah ya. Ya wajar lah, wajar lah. Meduro iku, gak ero aku Meduro iki. Ra iso ngomong Meduro. Oh, nyong iku aku. Oh. MP kenal Stefani. Ya Stefani akeh iki, Stefani apa iki rek? Kayak nakok maneh ndek, iki ndek apa X. MP nggak mulai untuk jalan ta kayak kapal Nina. Jalan opo cak? Wong jalannya opo jalan-jalan? Kapalku iki wis iki meledak cuy di dalam laut. Wis gak ono jalan-jalan. Pernah main FF gak? Pernah. Dulu aku tuh main FF guys. Dan strategiku adalah karena aku malas perang, gitu. Aku malas perang, jadi aku ambil mobil. Jadi main FF ambil mobil, masuk ke mobil Lamborghini, terus aku mubeng-mubeng sampai wongi tinggal loro. Nah, lewes loro, aku menyerahkan diri, terus aku mate. Ya kayak ngono. Jadi gitu. Jadi itu adalah trik bisa dapat rank FF yang tinggi. Gitu. Jadi kalian nggak usah ngebunuh, kan nggak bunuh tuh. Kalian misalnya main habis itu kalian anu orang ya kan nggak boleh cuy, nggak boleh. Kita itu harus mainnya tenang. Nah jadi kita ambil aja mobil terus keliling-keliling. Nah habis itu ya udah, kalau misalnya udah nomor 2 kalian serahkan diri aja, terus selesai. Udah nomor 2 kan oke, udah plus ya kan. Ya. MP nonton MPL nggak? Iya aku nonton. Aku Sonic ya, aku fans Sonic ya. Cuman aku nggak terlalu peduli juga. Siapapun yang menang aku yang dukung ya. Jadi mau EVOS yang menang juga nggak apa-apa, RRQ yang menang juga nggak apa-apa, Sonic yang menang juga nggak apa-apa. Pokoknya aku dukung yang menang aja. Gitu. Apalagi nih pertanyaan-pertanyaan lucu kalian ini. Read matkul farmakologi. Wah traumatis farmakologi gak lagi. Gak mau aku farmako. Wes lah, paling enak aku biokim guys. Biokim itu wes paling top lah. Itu
blog paling nyaman, blog paling gampang, paling mudah dipahami. Wis biokimia pokoknya. Apalagi ini hiburan kalau lagi bosen ngapain? Nonton film sih, nonton film-film. Aku suka thriller, aku suka kayak escape rooman gitu. Terus aku juga sci-fi aku suka. Terus romance aku suka, tapi anime doang sih. Anime movie ya, bukan bukan anime yang series gitu, bukan. Aku nggak suka karena grafisnya nggak sebagus yang movie gitu. Kalau movie kan grafisnya dipertajam, nah itu aku suka. Kalau misalnya anime yang seriesan aku nggak suka, aku nggak nonton aku. Teman pertama di COC, kalian ini mancing-mancing ya. Teman pertama di COC Kevin kan ikut COC dan dia udah kenal aku sejak SMP, jadi dia yang pertama kan, ya nggak sih? Suka Ghibli, aku nggak suka grafisnya Ghibli. Menurutku grafis Ghibli kurang tajam sih, dan karakternya itu cenderung kayak gambar anak-anak gitu, jadi aku kurang suka ya. Kurang suka cuy aku. Menang nih Onyx ya, pantas lah menang, jago cuy Onyx. Ya, jadi teman pertama aku di COC itu Goh sebenarnya. Jadi kan gini, pokoknya aku datang di hotel, itu aku datang ya kan. Selingkuh nggak tahu ada orang siapa. Habis itu Feli datang, selingkuh nggak ada tahu orang siapa. Terus ya udah, kita ke kamar masing-masing kan. Tapi aku nggak ngajak ngobrol. Ya udah, habis itu langsung aja ketemu Goh. Siapa ini David Goh siapa ya? Aku nggak tahu. Terus ya udah, kita kenalan di kamar gitu. Udahlah, itu doang. Jadi kalau misalnya teman pertama, ya Goh lah, orang kenalannya sama Goh. Tuh. Naruto nonton nggak? Ya nonton lah, di TV ada dulu. Bentar aku mabar ML. Kayaknya aku bikin mabar VIP gitu ya di ML ya. 5.000 per match gitu ya. First impression ke Goh, ganteng. Pokoknya semua case aku bilang ganteng aja, biar nggak ada yang iri-irian. Ya. Gimana? Apa ini? Banyak banget komennya, woi. MP seger banget habis mandi, malah kebalik, malah aku belum mandi. Rekomendasi film thriller apa ya, nggak tahu, pokoknya yang serem-serem aja lah. Bukan serem sih, coba kalian nonton Smile guys, Smile. Smile 1 sama Smile 2. Jadi tuh aku pernah nonton Smile sama temen aku di bioskop. Awalnya tuh sebenarnya kayak ya udah, kan aku pengen nonton horror thriller yang kayak ya udah biasa aja gitu. Terus habis itu kayaknya Smile ini trailernya sangat santuy ya, kayak horornya tuh horor psikologis gitu ya. Terus pas masuk filmnya, waduh, aku bukannya ketakutan ya, tapi Smile itu sangat menjijikkan menurut aku.
Coba kalian nonton deh Smile 2. Aku nonton Smile 2. Habis itu aku nonton Smile 1 sendirian. Coba nonton Smile 2. Gak ada jump scare-nya Smile. Cuman kayak gore. Tahu gore gak sih? Kayak pokoknya menjijikkan gimana gitu lah Smile. Ya coba ya. Traumatis banget sumpah. Karena kayak di dalam bioskop kan kayak nggak bisa keluar gitu. Itu beneran kayak nggak tahu aku Smile. Iya, sedisturbing itu sumpah Smile. Kalian coba nonton deh sumpah. Ngetik apa? Ada lah, balesin chat. Lebih suka Kimi no Nawa, Tenkinoko atau Suzume? Jujur, aku waktu dulu nonton anime-anime kayak gini tuh gara-gara ya patah hati ya. Terus habis itu kayak aku nonton aja coba. Kimi no Nawa ini bagus, tapi aku dulu nggak sampai nangis atau gimana gitu. Terus Tenkinoko ini aku nonton sampai nangis beneran. Karena kayak Tenkinoko ini menggambarkan aku banget lah. Soalnya kayak apa ya? Kalau misalnya kalian lihat kayak Suzume atau atau Kimi no Nawa, itu kan pemeran utamanya itu merelakan gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Kayak oke. Tapi kalau Tenkinoko itu dia berjuangnya mati-matian, kayak melawan takdir gitu. Jadi lebih apa ya? Lebih ngena di aku. Kayak lebih ngena aja gitu. Tapi setelah aku tonton lagi beberapa hari yang lalu, aku menyimpulkan aku lebih suka Kimi no Nawa sih. Soalnya Kimi no Nawa itu lebih apa ya? Lebih mengharukan sih menurut aku. Kayak lebih bikin hati itu tersayat-sayat gitu. Kalau Tenkinoko ini ya udah gitu. Menurut aku kayak ya udah berjuang mati-matian, mengorbankan semuanya, mengorbankan orang lain, terus ya selesai gitulah. Jadi egois. Dulu kan aku egois banget ya orangnya. Jadi Tenkinoko mungkin ngena banget di aku. Tapi sekarang karena aku udah selesai lombanya juga dan ya udah lebih lapang lah hatinya, kayaknya Kimi no Nawa lebih bagus. Kalau Suzume tetap di bawahnya Kimi no Nawa sama Tenkinoko menurut aku. Karena Suzume ini nggak sampai bikin aku nangis gitu. Ya grafisnya bagus memang. Benar. Kenapa tanda tangan di photocard ada gambar-gambar biologinya? Iya, sengaja. Karena yang pesan photocard aku dikit, jadi aku pengen kasih yang spesial buat mereka. Sekolah olahraga lari enggak? Aku sebenarnya suka. Aku sprinter yang bagus dulu. Cuman pokoknya ada satu kondisi medis yang buat aku nggak boleh olahraga yang mentrok-mentrok gitu, kayak lari gitu nggak boleh. Jadi aku lebih seneng calisthenics sekarang. Itu. Series Netflix aku nggak nonton series Netflix ya. Aku nggak suka series guys. Aku seneng movie gitu. Aku suka nonton bioskop. Tapi kalau misalnya nonton series aku nggak suka. Aku nggak suka buang-buang waktu nonton series-series yang banyak gitu. Nggak kuat. Dr. Stone ya. Aku belum nonton sih. Tapi kayaknya emang seru ya. Nonton Silent Voice gak? Aku nonton. Sedih banget Silent Voice. Gila. Sedih banget sumpah. Dua kata menggambarkan Felicia. Apa ya? Gak tahu sih. Senyum dan pinter. Pernah naik angkot gak? Pernah lah. Aku nggak sekaya itu ya, sampai nggak pernah naik angkot pernah, bajai pernah, delman pernah, bis, LRT,
komuter apa meneh ya, wis kabeh pokoke. Kabeh sempurna. Aduh. Paling jauh kalau liburan kemana? Aku tuh nggak pernah liburan kemana-mana guys. Aku suka di rumah. Tapi kalau misalnya ditanya paling jauh, jauhan Mesir atau Armenia ya kayaknya. Cariin guys coba, jauhan Mesir atau Armenia. Soalnya aku pernah lomba di Mesir sama lomba di Armenia. Itu. Jauhan mana guys? Jauhin dia malah. Iya aku jauhin dia. Kan udah dijauhin. Itu lomba bukan liburan. Ya lomba itu juga liburan cuy. Ngawur aja. Enak malah, lomba itu liburan yang dibayarin. Ya enggak? I want to eat your pancreas. Itu sumpah film aneh sumpah, maaf ya. Aku nggak tahu ya kenapa kok ada orang suka I want to eat your pancreas. Kan aneh coba. Kayak orangnya loh sudah sakit keras ya kan. Tapi ending ceritanya itu bukan karena sakit kerasnya dia hilang. Dia hilang karena kena sesuatu di jalan. Kan aneh ya. Film apa coba kayak gitu? Aku juga bingung dong. Kayak oke lah, kayak misalnya Drawing Closer ya kan. Drawing Closer dua-duanya sakit di rumah sakit, perginya juga karena sakit. Nah coba I want to eat your pancreas. Udah sembuh dari sakitnya, nggak ketemu gara-gara apa coba? Gara-gara kecelakaan di jalan. Kan aneh coba. Aku itu paling film romansnya aku paling nggak tahu kenapa kok orang-orang suka. Pernah naik Supra nggak? Lah motor bapakku Supra aja. Ya apa sih? Motor bapakku itu Supra B Satria. Setahun 98 motore. Tate no Yusai aku apa gak roh aku. Nonton Interstellar nonton. Lagi barusan cek TikTok karam. Enggak sih aku lihat-lihat doang. Ini ada mention kalian ya, lucu-lucu ya konten-konten TikTok ini ya. Kalian ngedit gini dibayar berapa guys? Pengumpulan Bukit Duri udah nonton. Aku sering nonton guys, santai. Sering nonton ini, apa namanya, film-film kayak gitu. Nasi liwet Solo, seneng aku. Aku akeh mangan ya nasi liwet Solo iki, ndek Kratonan, ndek Widuran, terus sing dekete gudeg-gudeg iku, ya akeh pokoknya. Aku seneng Solo iki, pakanane akeh sing enak-enak. Ono serat Solo, serabi Solo, apa nasi liwet Solo, timlo Solo, ketoprak, wis kabeh tak pangan lek ndek Solo iki. Kenapa nggak FKUGM atau FKUI? Nggak tahu ya. Kalau sukanya sama FK UNER. Oh iya ini tadi ya ada ya. Kenapa udah nonton ini belum? Apa namanya? Lupa aku tadi filmnya judulnya apa. The Conjuring belum ya. Aku nggak terlalu suka horor. Sukanya thriller sih, bukan horor sebenarnya. Apa ini? Sinister itu apa mana? I'm your friends from Malaysia. Hello. Yes. Our Hero Ride iki apa Zak? Our Hero Ride apa iku? Apa iki Zak? Our Hero Ride. Mboten ngertos. Kula mboten ngertos. Apa iki gak ro aku Our Hero Ride. Gak ro.
film Korea enggak? Uni favorit? Apa cak uni favorit? Kono sing favorit. Buat aku univ ini sama-sama aja sih. Aku jujur aku agak kaget ya kayak teman-teman di JOC ini mandang univ banget. Padahal aku sendiri mandang orang dari ini ya sih apa kayak kemampuannya sih. Jadi kok univ tuh sebenarnya aku nggak seberapa ada yang favorit gitu, sama-sama aja. Yang penting orangnya itu nggak perlu yang pinter-pinter juga sih. Yang penting bisa dipercaya guys, bisa dipercaya menepati janji dan kerjaannya bener. Itu udah cukup buat aku. Kalau misalnya mau mengimpress, oke, punya otak yang pinter dan meletik gitu, itu bagus. Tapi kalau misalnya cuman univ doang, aku nggak ada yang favorit sih univ. Mau dari FK mana gitu yang pedalaman atau univ yang kecil juga nggak ada masalah sebenarnya, sama-sama aja, nggak ada bedanya. Oke, kita lihat lagi pertanyaan di X. Apa ini? Wow. Sinister ya, nanti aku coba nonton ya. Ini lucu ya. P, kan kamu nggak suka liburan ya? Kalau Santi jodohmu orang yang suka family time gimana? Menurutku jodohku harus kebalikan dari aku sih. Harus yang rame dan suka pergi-pergi ya, supaya ngajak aku pergi gitu. Karena kalau enggak aku nggak pergi-pergi kayaknya. Jadi kayaknya lebih baik seperti itu ya. Lebih baik seperti itu. Jadi aku lebih seneng malah. Karena kalau enggak aku bakal di rumah dan bakal ngoding, bakal baca buku, tidur, nonton, kerjain pekerjaan rumah. Padahal aku itu suka banget nyapu, ngepel, cuci baju gitu-gitu guys. Aku suka kerjaan rumah malah. Tapi kalau pergi, skip dulu lah. Aku nggak suka ketemu ini apa namanya kayak lingkungan luar gitulah. Bisa masak nggak? Ya bisa lah, tipis-tipis bisa lah. Gampang cuy masak. MP dulu nonton COC season 1 enggak? Aku enggak nonton. Tapi aku jagoin Kevin. Oke. Artis favorit siapa? Enggak ada, enggak suka artis. Aku enggak punya role model yang gimana-gimana ya. Cuman kalau misalnya ada yang aku yang lumayan berkesan tuh siapa ya? Kok artis? Pemain film. Nggak tahu sih, kalau misalnya pemain film Jepang gitu, aku suka Natsuki Deguchi ya, nggak salah namanya itu, yang main Drawing Closer pokoknya. Habis itu kalau misalnya yang lain, kalau artis Indo siapa ya, nggak tahu ya, paling Maudy Ayunda. Tapi itu pun juga oke, aku respect banget karena ini ya insight dia dan program-program dia gitu doang. Tapi kalau misalnya yang sampai kayak ngefans gitu, kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak ini. Enggak ada artis yang ngefans. Aku malah lebih suka ngefans sama teman-temanku sendiri ya. Karena kayak itu yang achievable dan mereka jujur sama dirinya sendiri gitu. Makanan khas Surabaya favorit, pecel. Mbuh, Kak Ro, iku khas Surabaya apa gak, pokoknya pecel aku paling seneng. Kabeh pecel. Tantangan tersulit di COC? Nggak ada sih, nggak ada yang sulit. Menurutku gimana ya, tantangan di COC itu sebenarnya nggak sulit, tapi ya itu memori kerja kamu itu harus besar gitu. Kamu harus bisa menampung memori sama harus bisa menampung kinerja otak gitu, dan perlu bisa matematika dasar yang mana udah saya lupakan selama 5 tahun ya. Jadi mohon maaf
andai saya dulu UTBK dan review semua materi kayaknya bisa, cuman ya mohon maaf ya. Semanggi Surabaya seneng, gado-gado seneng, rujak cingur seneng, kabeh pokoknya sing ono sambal kacangnya aku seneng. Gitu ya. 13 bom di Jakarta udah nonton. Pencurian Raden Saleh udah nonton. Orang tua tahu nggak tentang kapal Empeli? Nggak tahu aku. Pokoknya semua orang kayaknya udah tahu. Tapi kok Karame nggak tahu ya. Oh, Natsuki Deguchi ku sing main live action Ao Haruride. Ya, nanti tak tonton lah. Soalnya emang menurutku lumayan cantik ya, Natsuki. Konsisten tuh susah nggak? Susah konsistennya menurutku ya. Kayak aku itu lebih bukan ke konsisten sih, tapi ke motivasional gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada sesuatu yang motivasinya besar, aku langsung duar meledak terus bantai-bantai gitu. Kalau misalnya nggak ada motivasi, ya aku bakal konsisten tapi sedikit-sedikit. Keluarga datang pas fine cap nggak? Nah ini bukan keluarga yang guys yang datang. Ada seseorang yang datang yang spesial, bukan keluarga yang datang. Makanya sebenarnya kenapa ini? Oh oke. Ada yang datang. Ada deh. Oke. Moving on ke pertanyaan selanjutnya. P tahu nyoba kupang lontong nggak? Koyoknya aku pernah ngerti ya lontong kupang, cuman aku gak tahu iki apa. Maksudnya gak pernah mangan lah. Pernah coba IELTS atau TOEFL? Enggak sih, cuman aku cukup pede ya kalau IELTS atau TOEFL doang, karena menurutku IELTS itu bisa dipelajari. Maksudnya kan tesnya terstruktur ya, dan kita tinggal menghafalkan frasa-frasa yang penting-penting aja. Jadi kayak masih doable lah. Yang nggak doable tuh buat aku mungkin SAT ya. Aku kayak merasa lumayan kewalahan ya kalau SAT, karena aku pernah belajar juga gitu. Jadi ya aku nggak tahu kalau misalnya SAT itu gimana. Ya belum pernah sempat belajar yang intensif sih, tapi kayaknya nggak bisa deh. Tapi kalau misalnya IELTS masih bisa. Apa ini cie-cie ya, tolong ya. Ada maba farmasi UNER mirip sama kamu. Ya udah. Pernah ke bagian Maluku? Gak pernah. Sebenarnya aku pengen ke Papua gitu ya, kayak apa namanya, Raja Ampat gitu kayaknya. Cuman aku belum punya uangnya. Kayak soalnya seru kan Raja. Aku tuh orangnya suka pantai guys. Jadi kalau misalnya ada pantai-pantaian gitu, sebenarnya aku pengen. Kalau misalnya ada. Sate Taichan, gak tahu. Aku gak suka. Bukan gak suka sate sih, tapi aku suka sate babi. Masa aku rekom ke kalian sate babi? Gimana guys? Hah? Masa aku rekom ke kalian sate babi? Gak boleh lah. Tahun ini ngajar pelatnas nggak yakin sih. Ya mungkin bisa ya aku ngajar kalau misalnya bioinformatik. Ngikutin DBL nggak. So sorry buat tim DBL sekolahku. Aku itu bukan penyuka olahraga basket. Jadi aku cukup melihat kalian menang aja udah seneng ya. Jadi tidak perlu saya sampai mengikutin gitu-gitu ya. Karena aku percaya tim Sinlui pasti bagus. Jadi nggak perlu ditonton. Nggak ada penonton pun udah pasti juara gitu.
Ya, nggak pasti juara sih. Aku yakin pasti juara, tapi maksudnya nggak perlu sampai segitunya menurutku. Lebih suka cewek pintar atau cakep ya? Pinter lah. Pinter. Lebih penting cewek pinter menurut aku. Karena aku pernah dengar quotes mana gitu. Pokoknya intinya ngomongnya apa ya? Siapa yang nggak tergoda sama muka atau badan yang cantik gitu. Aku lupa deh. Pokoknya kalau isinya muka atau badan itu aja. Tapi kalau misalnya isi otak itu ada aja gitu. Jadi kalau misalnya disuruh milih atau pintar atau cakep ya pintar dulu, cakep itu bonus gitu. Bahkan cakep itu urusan belakangan. Pintar bisa ngurus anak dan lain-lain, punya basic skill bla bla bla, baru cakep. Gak penting soalnya menurut aku. Gak penting banget. MP pernah ke Sumatera, aku pernah ke Lampung. Ini kenapa sih? Kenapa kalian bahas Nina di sini? Kenapa ini? Kenapa kalian bahas Nina di sini? Enggak, ini aku beneran nanya. Aku bukan bukan mengkaramkan Nina. Cuman kenapa kalian bahas Nina di sini, cuy? MP kalau suka beda agama gimana ya? Nggak boleh lah. Ngapain beda agama? Kalian itu nyari tantangan atau gimana coba kalau mau sama beda agama? Aduh. Ke Lampung ngapain? Dulu pernah traveling sih ke Lampung. Ini sumpah ya. Ayo kita stop sip-sipan ya guys ya. Eksteritorial ini apa ya? Eksteritorial. Oh, film. Ada ya? Film eksteritorial. Aku belum nonton sih. Nanti aku coba nonton ya. Di Netflix. Tapi kok ratingnya 3,3 ini gimana cuy? 3,3. Sumpah guys. Kenapa kalian ini sangat senang dengan sip-sipan ya? Biarin aja apa yang terjadi cuy. Oh, lagu kesukaan. Oke, lagu kesukaan. Ini aku seneng pertanyaan ini. Aku sih seneng ini ya, kalau misalnya di lagu-lagu anime itu seneng lagu-lagunya Red Wimps. Aku nggak tahu cara bacanya ya, tapi yang itulah Red Wimps gitu. Terus kalau misalnya yang lain, aku suka lagu-lagu JKT48. Udah aku bikin playlist juga buat kalian kan. Terus lagu-lagunya yang kayak EDM tahun 2017, 2016, 18, 19 gitu. Itu kayaknya aku seneng juga. Terus lagu-lagu Chinese banyak juga kayak Michael Wong, Eric Chou dan lain-lain. Ini aku lagi scroll Spotify-ku. Terus lagu-lagu instrumental juga aku seneng ya. Lagu-lagu Indonesia juga banyak sih, cuman kayaknya jarang juga buat aku. Aku lebih seneng lagu-lagu oldies ya. Kayak misalnya dulu. Banyak sih lagu-lagu oldies ini. Karena menurut aku lagu-lagu oldies ini menyimpan kenangan buat aku lah. Maksudnya kayak dulu waktu kecil aku itu sering nyanyiin lagu-lagu oldies sama papaku gitu. Jadi aku diajak nyanyi yaitu If I Let You Go, My Love,
Nothing's Gonna Change My Love For You, terus When You Tell Me That You Love Me gitu. Jadi kayak aku udah hafal di luar kepala sejak TK, sejak SD. Karena waktu dulu nyanyinya itu lagu-lagu kayak gitu. Terus lagu-lagunya Frank Sinatra, lagu-lagunya Hammerdick Engelbert, terus lagu-lagunya wah banyak lah, Jackie Chung. Jadi lagu-lagu yang zaman dulu itu kayak beneran dinyanyiin sama papaku terus buat adikku gitu. Jadi bener-bener kalau misalnya lagu-lagu yang lama-lama gitu aku seneng tuh. Boyz II Men aku juga suka, Boyz II Men. Terus yang And I Swear itu apa ya? All for One ya. Nah, I Swear ini juga bagus, aku juga senang. Coldplay aku cuma suka Fix You sama Him for the Weekend. Genesis aku nggak suka. Backstreet Boys aku suka, kan ada I Want It That Way. Terus aku lupa. Backstreet Boys ini loh, Shape of My Heart sama As Long As You Love Me. Aku senengnya itu, 3 itu. I Want It That Way, Shape of My Heart sama As Long As You Love Me. Ya so NSYNC aku juga suka. Tahu NSYNC nggak? Yang kayak It's Gonna Be Me, Bye Bye Bye, This I Promise You. Air Supply aku juga suka. Goodbye ya kan, Goodbye-nya Air Supply. Bagus. Spill Ozzy. Nggak tahu ya, aku nggak suka Ozzy kayak idol gitu. Paling yang aku tahu cuman Michi, Cisani, Z gitu-gitu. Aku nggak tahu. Kayak aku cuman tahu dari VT orang yang lewat di FYP doang. Punya peliharaan, ya aku punya anjing guys. Tapi anjingnya kayak aku juga diem orangnya. The Beatles suka juga. Hey Jude ya. Hey Jude. Ya gitulah. Spill gugupnya. Enggak, dia introvert. Aku juga aku soalnya, enggak mau dia. Terus apa lagi ya? Aku suka apa lagi ya? Banyak guys. Endless Love aku juga suka. Endless Love itu siapa ya yang main? Banyak kok Endless Love. Oh, Lionel Richie ya, Lionel Richie. Tuh. Ya, bagus banget sih Endless Love. Celine Dion aku juga suka. Celine Dion. Wah, bagus sih Celine Dion, bagus banget. The Power of Love, gitu-gitu kan dia. The Power of Love, terus Titanic itu My Heart Will Go On. Terus bukan cuma Celine Dion ya, kayak Whitney Houston aku juga masih suka. Terus Because You Love Me itu siapa ya? Oh ya, Celine Dion kan. Ya itu aku suka banget Because You Love Me. Liriknya itu loh, liriknya. For all those times you stood by me. Yeah. For all those times you stood by me. For all the truth that you make me see. Jadi kayak gila sih. Gimana ya, liriknya tuh kena banget sumpah. The Script. Kayaknya aku jarang kok The Script. Jim Brickman ada. Aku juga suka ada Jim Brickman. My Valentine ya itu. Ya nggak sih? Ya, My Valentine ini bagus banget, sumpah. Ini kayak apa ya? Liriknya tuh puitis banget kan.
If there were no words, no way to speak, I would still hear you. If there were no tears, no way to feel inside, I still feel for you. And even if the sun refused to shine. Jadi kayak apa ya, puitis banget sih lagunya, sumpah. Gila. Minus berapa? Yang 5. Wah gila sih. Lagu-lagu kayak gini tuh punya kenangannya masing-masing buat aku. Terus kayak Heaven Knows. Heaven Knows itu siapa ya? Heaven Knows. Ya, Rick Price. Habis itu apa lagi namanya? Ada lagi yang bagus. Aku lupa. MLTR aku juga suka MLTR. Terus wah ada satu lagi, siapa ya namanya? Wah nggak ada lagi. Heaven ini aku juga suka, Brand Adams. Terus Christian Bautista juga aku suka. Itu penyanyi Filipina ya kan? Yang milih lagu Love Story siapa? Kak Iman. One Direction sebenarnya nggak seberapa suka aku. Pretty Boy aku juga suka, M2M. M2M itu Pretty Boy sama The Day You Went Away gitu. Terus Shania Twain juga aku suka, yang lagu-lagu wedding gitu, yang From this moment life has begun, from this moment you are the one. Nah itu aku juga suka. If I Let You Go siapa yang milih nggak tahu. Setelah kalah mau masuk keluarga mana? Kayaknya aku keluar aja dari keluarga COC-an ini. Oh ini loh, Right Here Waiting, Richard Marx. Ini juga bagus. Right Here Waiting. Wah gila sih, ini dulu rekomendasi papa aku semua. Oh ya, oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line. Nggak pernah masuk Padus. Orang suaraku jelek loh, ngapain coba masuk Padus? Mariah Carey aku juga suka, Mariah Carey ya. Overjoyed enggak, lagu-lagu rohani aku enggak terlalu ini guys, aku kayak enggak terlalu apa ya, enggak yang sangat-sangat religius atau ngikutin rohani terus gitu. To Love You More suka juga, main alat musik dulu, main piano, suling juga bisa, apalagi ya, nggak ada sih main piano, gitar juga dikit-dikit bisa, cuman udah lupa sekarang gara-gara terlalu fokus ibu ya. Emang ibu ini menyita semua kemampuan yang lain ya. F1 udah nonton aku. Aba itu apa guys? Aku nggak tahu Aba itu. Nggak tahu aku. The Winner Takes It All ini kan yang dibuat VT TikTok ya, tapi aku nggak seneng. Jam 8 aku end ya live-nya ya. Aku mau tidur, besok bangun pagi. MP berarti kamu kupu-kupu ya, kuliah pulang. Dulu semester 1, 2, 3 enggak. Tapi sekarang iya, aku lebih seneng kupu-kupu. MP saran cara belajar untuk otak lemot. Ya aku juga lemot sih. Ya kataku banyak ngulang-ngulang aja. Oh iya, spill lagu JKT favoritku. Oke. Aku ada yang aku suka banget lagu JKT. Namanya itu adalah, menurut aku yang paling aku suka adalah
Kalau yang paling sedih ya, yang paling sedih itu menurutku Seventeen ya. Seventeen ini sedih banget. Kamu udah denger liriknya belum? Yang ini liriknya itu yang tahu nggak ya lagu Seventeen yang sedih banget, pokoknya sedih banget sumpah. Itu yang kayak, nah ini. Waktu itu kamu pernah bercerita, walau tak seperti yang kamu bayangkan, kamu terlihat bahagia. Aku jadi lega ku dengar kalau kamu sudah menikah. Aku terlambat bilang suka kepadamu. Ku dengar kamu pun sekarang punya anak. Tak sanggup memanggilmu farewell masa mudaku. Itu sedih banget sih. Itu gila, sedih banget sumpah. Gila. Itu sedih banget, itu sedih banget. Ini top yang paling sedih. Kalau top yang paling enak buat belajar itu Shonichi sih menurut aku. Shonichi hari pertama. Karena lagu ini tuh sangat semangat sih. Kayak kalau misalnya buat lomba, ini tuh paling bagus karena liriknya ya. Kalian coba denger liriknya ya. Nih loh kayak bagai bunga yang mekar secara perlahan, usaha keras itu tak akan mengkhianati. Ya pokoknya gitulah. Pokoknya Shonichi hari pertama ini kayak orang yang lagi berusaha mati-matian ngejar sesuatu gitu. Tapi sesuatu yang bukan cinta, itu sesuatu yang akademis atau sesuatu yang kayak ballet atau dance gitulah. Jadi Shonichi hari pertama ini yang favorit juga gitu. Tapi kalau misalnya buat cinta yang lagi seneng-senengan ya baby ya mungkin ya. Baby atau Fortune Cookie atau Heavy Rotation. Udah 3 itu. Kalau yang lain ya bagus, aku seneng bersepeda berdua, terus Rhapsody, Perci Kecil, aku sangat suka Sayonara Crow semuanya gitu. Jadi aku seneng JKT. Tulus aku seneng Cahaya. Tahu Tulus Cahaya nggak? Ya. Ya, bagus sih terus saya. Ratusan hari ku mengenalmu. Ratusan hari ku mengenalmu. Ratusan alasan kamu berharga. Ratusan hari ku bersamamu. Ratusan alasan kamu cahaya. Ya, ini tuh bagus karena aku pernah lihat editan di di Instagram. Itu ada 2 orang nikah gara-gara dulunya temen OSN di satu sekolah. Wah, itu legend banget itu. Itu video Instagram paling legend. Kayak yang pernah di-share dan lumayan cukup viral ya di tengah-tengah anak OSN waktu itu. Jadi kayak aku terngiang-ngiang lagu Tulus yang ini. Bila aku pegang kendali penuh pada cahaya, aku pastikan jalanmu terang. Diraradu. Suaramu di sini bagus. Iya, aslinya jelek. Ini pakai autotune soalnya. Ini rekaman aslinya. Oke. Suka lagu Taylor Swift.
Ya First Rabbit juga motivasi. Taylor Swift aku nggak terlalu suka sih, paling ya love story doang, tapi aku nggak bisa nyanyinya. Love story loh tinggi banget ininya. Sebenarnya kemarin tuh bisa kalau misalnya mau yang nada tinggi ya, cuman kayak katanya Feli sama Satya nggak usah, nada rendah aja. Ya udah. Dang 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 dang. We were both young when I first saw you. I close my eyes. Apa lagi ya? Adele. Hati-hati di jalan aku dengerin dulu. Ya udahlah gitu doang sih sebenarnya. Kalau lagu-lagu aku sukanya gitu-gitu. Sebenarnya banyak sih lagu-lagu yang aku seneng, cuman ya sangat bervariasi. Bahkan lagu-lagu yang rap aku juga suka, kayak Post Malone gitu-gitu aku suka. Kapan end live? Jam 8? Ini belum jam 8 kan? Masih 10 menit lagi. Ya gitulah. Dengerin Siapa Menyangka, aku udah denger cuy, gara-gara VT-VT TikTok itu. Ya Allah, ya Allah, isinya lagu Glenn Samuel semua. Ini aku ada lagunya sampean. Mana ini? Nah, iya, ini kebangsaan Peli ya. Ya. Cuman nggak tahu ya, sekarang negaranya udah hilang ya. Jadi ya ini lagu. Ini siapa sih yang yang pertama kali ngide lagu ini? Hah? Ku jatuh cinta dan nara 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 nara. Ya gak sih? Kalian suka lagu ini gak sih? Ya kan? Iya, nggak lanjut. 1 bulan aku juga suka, 1 bulan. Lagu-lagu Bernadia tuh aku suka sih. 2 doang yang aku sukanya. Apa Mungkin sama 1 bulan. Diketawain Kevin sekarang diketawain MP ya. Emang kita suka ketawa ya. Emang kenapa? Kabarnya meledak karena gak kuat sama tekanan air laut. Iya dong, meledak dong. Siska Saras itu siapa cuy? Tolonglah, kalian ini artis-artis yang terkenal aja yang aku paham gitu loh. Aku gak paham kalau misalnya yang aneh-aneh. Musuh terberat di COC nggak ada sih. Aku nggak tahu sih, kayak aku itu nggak bisa menilai orang kayak gimana sih. Menurut aku ya udah, semua orang punya kesempatan yang sama dan oke, aku respect kalau misalnya orang itu jago. Tapi kalau misalnya sampai ada saingan, aku nggak menganggap teman-teman itu musuh gitu loh. Kayak mereka bukan musuh aku. Bahkan kalau misalnya mereka mau menang ya udah menang aja gitu. Jangan peduliin aku gitu loh. Bahkan kalau misalnya ada babak yang one on one kayak Feli lawan Roce, Deo lawan Rama, aku bakal duduk sumpah, aku nggak akan ngitung, sumpah. Karena kayak ya udah gitu loh, kamu mau lanjut ya lanjut aja.
Ngapain perang-perang sama aku? Santai aja. Lagu Nina, aku gak tahu guys lagu Nina, emang ada lagu Nina? Post TikTok, nanti aku tadi post TikTok kapal ini ya, kapal pecah ya, kapal karam. Yoi. MP dulu SMA mana? Aku Sinlui 1 guys. Nyemut ketawa, ya aku ketawa. Nanti aku potek sambil ketawa gitu. Adurayu aku udah pernah dengerin sih, tapi Adurayu ini terlalu kayak aku nggak suka sih. Kalau misalnya kamu gini loh, masalahnya kalau misalnya kamu suka sama orang, ya udah kamu setia lah. Ngapain ini apa namanya kayak mendua gitu. Kadang aku juga bingung ya, kalau misalnya orang rebut orang lain tuh gimana gitu? Apa nggak khawatir ya kalau nanti bisa direbut lagi sama orang lain? Aku juga nggak tahu ya. Aku bingung sama mindset itu, makanya aku nggak suka sama Adurayu sebenarnya. Apa ini temenku ngechat? MP lagu favoritnya apa? Nggak tahu guys, aku punya banyak lagu favorit, tergantung situasi. Kamulah kamuku. Aku udah denger sih lagu itu, cuman kayak tapi kayak ya udah sih. Ya ini bagus sih lagunya. Tapi aku suka bagian akhir aja. Aku dekatmu, engkau lah kamuku. Siapapun yang melihat kita mungkin kan mengerti dan membaca yang telah tersirat di antara kita. Ya gitulah. Ya ini menurut aku nggak terlalu yang membekas gimana sih. Lebih membekas ini nggak sih guys? Lebih membekas siapa menyangka nggak sih? Ya nggak sih, lebih bagus ini nggak sih? Apa mungkin? Ya ini bagus banget coy. Siapa menyangka, ya nggak sih? Iya cuy, ini paling bagus cuy. Ini sekarang lagu favorit aku top 1 gara-gara kalian kayaknya. Siapa menyangka Glenn Samuel. Iya sih. Belum berkenalan, biasa saja. Ku jatuh cinta. Sampai nyanyi, enggak. Stop ngeledek, iya, santai. Apa mungkin juga bagus ya, apa mungkin. Hindia aku jarang denger, aku nggak suka. Kata-kata hari ini. Kalian tertipu guys. Juicy Lucy apa ya? Gak tahu aku. Lantas bagus. Ini loh, aku suka ada lagu LDR yang bagus. Apa ya? Aku habis review lagu ini aja baru. Oh ini, tak di tanganku ya. Tak di tanganku ini bagus banget. Tak di tanganku. Ya nggak sih? Tak di tanganku kan bagus banget kan.
kayak lagu-lagu LDR gitu ya. Tak di tanganku ini mirip sama ini apa namanya? Sejauh dua benua ya. Sejauh dua benua juga bagus. 1 menit. Kita setelah tak di tanganku dulu ya. Setelah tak di tanganku dulu aja. Somebody Pleasure juga bagus, tapi ya kayak biasa aja. Tapi tak di tanganku ini membekas lah. Membuka mata, kau sudah kedua. Siapa yang tanah kita bersama. Dan di sini dekat mengerti redendu dengan engkau di sana baik saja. Ya, ya udah jam 8 ya. Bye ya. Oke. Bye guys. Udah aku pose apa ya? Pose hati potek sambil senyum. Bye guys. Oke, udah ya. Aku end live-nya. Bye.